daerah khusus Cirebon Wah, Raya. Cirebon Raya. Ya kan silakan yang lain belum, tapi kita cuma mengikuti Solo. Iya. Kalau Solo dipertimbangkan, Cirebon harus dipertimbangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Berjumpa kembali dengan saya Mahmud Barok, Content Manager Tribun Cirebon.com dalam program Warung Pantura. Dan saat ini saya sudah kedatangan seorang tokoh, seorang mantan Bupati Majalengka dan juga anggota DPR RI periode yang lalu. Beliau adalah Bapak Haji Sutrisno. Wilujeng Sumping, Pak. Sugeng rawuh, Pak. Kita akan berbincang santai di program ini, tentu membahas isu yang sedang naik lagi akhir-akhir ini terkait dengan perkembangan di wilayah Ciamis Kuning. Tentu sebelumnya saya akan berbicara tentang apa saja aktivitas Pak Haji Sutrisno belakangan ini. Sehat, Pak, ya? Alhamdulillah. Ya. Kegiatan apa aja sih, Pak, setelah kemarin selesai di DPR? Namanya orang politik ini kan tidak berhenti di satu tempat. Tidak berhenti satu tempat, ya. Apa namanya, karena seluruh rorong-rorong kehidupan rakyat ini kan hubungannya dengan politik. Dengan politik, ya. Makanya inilah sebuah keprihatinan saya. Kalau saya bicara dengan rakyat, saya menyatakan gimana kehidupan di Cirebon, misalkan Indramayu, di Majalengka. Jawaban rakyat hanya menjawab, saya bukan orang politik, nggak tahu. Nah, sedangkan segala sesuatunya kan apa yang diinginkan oleh rakyat bisa dipenuhi akibat keputusan politik. Iya, betul. Kebijakan. Sebut saja sekarang ojol lagi rame. Iya. Apakah akan bisa selesai dengan organisasi ojol yang ada? Manakala kekuatan politik tidak turun tangan. Selama ini selalu sekali dibiarkan, Pak, ya? Nah, iya kan, itu. Termasuk juga bagaimana daerah bisa berkembang baik, manakala juga kekuatan politik juga diam, gitu kan? Iya. Padahal kan kekuatan politik itu kan untuk rakyat. Iya. Itu persoalannya. Bukan bekerja untuk sendiri, bekerja untuk rakyat. Lain sebagai pegawai perusahaan. Iya. Kan? Oke. Jadi selepas dari DPR ini bukan berarti lepas tangan dari isu politik, ya. Malah Bapak justru malah semakin sering menerima aspirasi, Pak, ya, menyerap aspirasi, ya. Tapi kalau keseharian di rumah ngasuh cucu atau apa, Pak? Enggak, saya nggak pernah di rumah. Oh, saya gitu, Pak. Keliling terus. Saya di kebun, saya di ini. Ya. Karena memikirkan rakyat kan, ya. Padahal kan potensi ini kan ada. Semuanya ada di kita ini. Ya. Kurang inovasi aja, kurang memanfaatkan. Nah, itu dia, ya. Kan? Oke. Sampai saya terpikir begitu buka TikTok, ya, di Cina sana melihara belalang saja sampai miliaran. Saya bilang ini sesuatu yang gampang dan harganya pun juga bagus di kita. Lahannya ada gitu, Pak, ya? Harganya tuh bagus. Rakyat hanya mengambil belalang dari kebun tebu itu 120.000 per kilo. Oh, mahal. Luar biasa. Iya. Manakala ini ada inovasi bagaimana kita mendapatkan bibitnya bisa mengembangkan itu kan sangat luar biasa, sangat Iya. Ya kan? Iya. Obat-obatan, semua obat-obatan itu ada di kita, ya. Iya. Gitu kan? Tapi kan kita tidak pernah melakukan penelitian. Nah, itu, ya. Yang langsung menyentuh ke masyarakat, berguna untuk masyarakat, Pak, ya. Iya. Baik, ini awalan yang sudah mulai memanas nih. Karena memang Pak Sutrisno mungkin tidak bisa dilepaskan dari persoalan-persoalan politik dan kepedulian terhadap masyarakat, Pak, ya. Iya. Baik, Pak Sutrisno, ini terkait dengan isu yang mulai berkembang lagi. Ini kan wacana sebetulnya sudah lama, Kak, terkait dengan provinsi Cirebon Raya nih, ya. Yang sudah mungkin sejak puluhan tahun lalu sebetulnya sudah muncul, Pak, ya. Keinginan masyarakat di wilayah yang kita kenal sebagai Ciamis Kuning lah khususnya, ya. Dari mulai Cirebon, Indramayu, kemudian Majalengka dan juga Kuningan muncul untuk kemudian bisa membuat atau mendirikan sebuah provinsi tersendiri lepas dari Jawa Barat. Ini sebetulnya seperti apa sih, Pak, progres dari isu ini? Karena kan sudah lama digaungkan tapi tenggelam lalu naik lagi. Kira-kira apa sebetulnya yang bisa memungkinkan itu muncul lagi, itu seperti apa sih, Pak? Ya, oke. Untuk menjawab ini saya juga mau klarifikasi dulu. Jangan nanti saya disebut omong-omong. Ya kan persoalan ini kan sesungguhnya
dulu kan hanya saya, hanya Majalengka yang menolak keinginan Ya, betul Pak. Awalnya Ya. untuk hadirnya Provinsi Cirebon. Itu bukan tanpa alasan. Ya. Saya mau klarifikasi dulu nih, Ya, ya, ya. jangan omong-omong supaya jangan orang menilai saya punya kepentingan pribadi. Ya, ya. Saya berbuat seperti ini ingin memampatkan hidup saya agar saya sebagai orang yang beragama, ya, saya mensikapi bahwa manusia diturunkan ke muka bumi ini itu kena punishment, diuji oleh Allah. Karena atas apa? Atas kakek buyut kita melanggar perintah Allah. Itu bukan ujuk-ujuk. Ya. Kan? Itu. Kita kan semuanya kan asalnya juga dari surga. Betul. Ya kan? Pasti semua pun juga akan kembali ke surga. Kira-kira supaya bisa kembali ke surga berbuat apa? Ya kan? Nah, ujian yang memang diberikan Allah kan saya mensikapinya kita bisa berbuat kebaikan. Makanya proses politik kemarin, kalau saya ngotot kayak yang sudah saya jadi, tapi saya kan orientasinya bagaimana saya berbuat kebaikan. Ya, jajarin politik saya dimasuki teman silakan aja, itu kan. Itu. Ya. Karena saya orientasinya mau berbuat kebaikan. Bukan hanya sekedar kursi, Pak ya. Saya kan sudah menghitung waktu. Saya sudah memasuki usia 75 tahun. Alhamdulillah. Ya kan? Sebagai wujud rasa syukur saya, mumpung saya masih diberikan kehidupan, bagaimana saya bisa berbuat yang baik buat kehidupan masa depan, ya, anak cucu kita, rakyat ke depan. Gitu. Jadi oleh karena itu bukan saya tidak berkehendak Provinsi Cirebon hadir, bukan. Pada saat itu kenapa saya berkeberatan? Saya ini penganut aliran otonomi daerah. Saya ini otonomi daerah, Pak ya. Saya penganut aliran otonomi daerah. Ya. Saya mensyukuri ya adanya otonomi daerah ini, ya, sehingga itu kalau memang bisa memanfaatkan daerah punya keleluasaan untuk bisa maju. Contoh, saya 2008 jadi bupati. Ya. Saya hanya diwarisi uang oleh yang sebelumnya, hanya anggaran 872 miliar. Dengan PAD-nya itu 47 miliar. PAD-nya hanya 47 ya. Dua periode. Saya itu memberikan kepada pengganti saya itu hampir 3,5 triliun. Itu kan dengan PAD hampir 500 miliar. Ya. Itu yang tidak punya apa-apa. Itu kan. Ya. Nah, pada saat mencuatnya keinginan masyarakat Cirebon ingin jadi provinsi, karena saya punya pemahaman bahwa kalau kita ingin mengelola jadi provinsi berarti kan rakyat Cirebon ingin mengurus sendiri ya. Urusan pemerintahannya, mengurus sendiri rakyatnya. Ya, tentu juga dengan menyesuaikan kemampuan daerahnya, tetap dalam kerangka negara kesatuan. Itu. Ya. Apa yang menjadi departemen utamanya? Ya, kemampuan fiskal, kapasitas fiskal, keuangan ya. Ya, kan sehingga daerah itu bisa bangkit, bisa hidup sendiri, tidak sangat tergantung kepada pemerintah pusat. Okay. Nah, saat itu saya kan kempis ngurusin Majalengka. Ya kan? Bisa dibilang di 47 PAD, Pak ya. Posisi seperti itu, pada posisi fiskalnya hanya 7,7%. Artinya apa? Majalengka harus bangkit tergantung bagaimana perhatian pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Ditambah lagi saya perhatikan juga Kuningan cuma sama juga ya. Kan? Tambah lagi saya lihat Indramayu cuma 10%. Cek lagi saya Kabupaten Cirebon 14%. Hanya kota Cirebon yang 21%. Ya. Saya coba analisis ya, uang yang ada di 4 kabupaten, 4 kabupaten 1 kota itu hanya sekitar 7 triliun. Saya tanya yang membawa misi itu, Anda apa yang Anda andalkan? Jawabannya apa? Kami punya Pertamina. Pertamina itu adalah aset negara yang terdipisahkan dari APBN. Uangnya bukan untuk daerah. Untuk daerah ya. Itu. Maka sekalipun yang 5 kepala daerah setuju, saya satu-satunya yang tidak setuju. Itu kan? Itu persoalan supaya gamblang. Supaya gamblang. Karena ngelihat dari realitas saat itu, Pak ya. Saya tidak ingin kemudian sudah jadi aja tidak bisa hidup. Itu kan.
tidak uangnya sebuah rumah tangga, tidak punya uang cuma terbatas segitu, mau hidup minta sama orang lain. Nah itu dia. Ya kan, kita tidak ingin seperti itu. Kemudian sekarang tertanam balik kan, dengan balik kan. Ya. Kenapa sekarang saya munculkan kembali sekarang kan? Itu persoalannya. Ya. Ada 5 alasan. Yang nanti akan sebedah. Ya. Yang pertama adalah hasil renungan saya dari data-data yang saya kaji pada saat menyusun deskripsi saya. Ya, saya pada waktu S3 saya tahun 2014 selesai 23 Januari tahun 2017. Alhamdulillah. Nah di situ saya terkejut, gitu kan? Setelah lihat data-data itu, Pak. Data-data itu, karena kemarin kan hanya lintasan aja. Ya, hanya lintasan saja. Ya, saya ada data pada 2013 itu, ya, kapasitas pajak fiskalnya Provinsi Jawa Barat itu 66%. 66%. Ya. Okay. Tapi kalau kita kaji dengan provinsi yang ada di Pulau Jawa, ya, bukan ranking pertama. Ya, ranking pertamanya Jakarta. Malah keduanya Banten. Malah Banten ya. Ketiganya Jawa Timur. Keempat baru Jawa Barat. Itu. Yang menjadi persoalan saya, ya kan, dengan otonomi daerah itu, sebagaimana diatur pada Undang-Undang 22 tahun 1999, kemudian dirubah dengan Undang-Undang 23 2014, kedudukan provinsi itu wakil dari pemerintah pusat ya. Kan? Nah ini semua juga harus memahami. Sampai hari ini ada kepala daerah yang berpikiran tergantung diberikan fasilitas dari atas. Itu padahal ini otonomi daerah. Harusnya kekuatan sendiri, Pak ya. Iya, itu otonomi daerah. Ya, dan kemudian juga yang di provinsi pun juga ikut campur, jangan cawe-cawe. Tugasnya bagaimana membina, mengarahkan, memperjuangkan apa yang menjadi haknya daerah. Bukan mengintervensi, Pak ya. Dengan otonomi daerah ini, apapun yang ada di pusat, apapun yang ada di provinsi, dengan sendirinya turun ke kabupaten kota. Kan sumber keuangan untuk bisa memfasilitasi untuk jalannya urusan pemerintahan, memfasilitasi kepentingan rakyat kan 3 sumbernya. Dana desentralisasi lewat DAU, dana dekonsentrasi lewat bantuan keuangan pemerintah provinsi, yang ketiga tugas pembantuan. Kalau memang provinsi punya gagasan, jangan memerintahkan kabupaten kota. Berikan aja dana dekonsentrasinya. Ini programnya jalankan. Itu jangan membingungkan di bawah. Itu ya. Pelajari dulu lah itu undang-undang otonomi daerahnya. Itu kan? Itu persoalannya. Iya. Itu. Oke. Jadi itu dari pengalaman, dari pengalaman kemarin saya pada saat menyusun disertasi ya. Yang kedua, pengalaman saya menjabat bupati 2 periode. Iya. Yang ketiga, pengalaman saya kemarin di DPR RI. Yang keempat, semangat saya hadir. Kenapa saya diam saja? Sejak saya juga menolak sampai hari ini, kan masih moratorium, ya kan? Pemekaran. Ya. Tapi dengan munculnya gerakan rakyat Solo, keinginannya untuk mewujudkan provinsi daerah khusus Solo, itu kan saya bangkit, ya kan? Kenapa Cirebon tidak harus bangkit? Itu kan? Apakah juga Cirebon tidak bisa mengimbangi? Cirebon menurut analisis saya lebih daripada Solo. Itu. Jadi ada 5 landasan saya. Kenapa saya mengangkat kembali yang kemarin saya menolak. Sekarang ini sesungguhnya sudah memenuhi syarat, punya peluang yang luar biasa. Kalau sekali lagi, kalau rakyat di Cirebon ini ingin bangkit dan ingin maju. Gitu kan? Pak, sebetulnya perkembangan di wilayah utara Jawa Barat ini dibandingkan dengan wilayah tengah ataupun barat itu sepertinya gimana sih, Pak? Apakah memang disebut-sebutkan katanya agak ada semacam dianaktirikan atau bagaimana gitu, Pak? Jadi sebenarnya itu sangat tergantung nih. Pemimpin di Jawa Baratnya, ya kan? Dan tadi kan saya belum selesai tuh, dengan 66% fiskal, ya, Jawa Barat, ya,
dan tugas Jawa Barat mewakili pemerintah mendorong bagaimana majunya daerah otonom, majunya Jawa provinsi, majunya nasional. Ya, mestinya anggaran itu memperkuat posisi fiskalnya kabupaten kota. Ya. Dalam catatan keuangan tetap saja 66%, cuman dalam penjabaran anggaran ada dana dekonsentrasi yang diturunkan ke kabupaten kota. Ya. Nah, kalau kita lihat ya sekarang, untuk memperkuat nih, kenapa saya mendorong begitu kuat untuk bangkit kembali ini ya. Data 2024 terbaru ini apa ya? 2024 ya. Fiskal Jawa Barat yang tadinya 2013 66%, sekarang sudah tumbuh itu menjadi 71,3%. 1,3, oke. Ya, itu. Kita coba kaji ya untuk kabupaten kota yang saya coba diturunkan. yang saya akan dorong. Saya bersemangat untuk mendorong. ya kan? Itu Kota Cirebon yang tadinya tumbuh itu 21%, ya 35,6. Oke, naik ya. Pusat lah ya, pusat. Kita akan analisis ya. Kemudian Kabupaten Cirebon yang tadinya 2013 14 kan hanya 17. Bayangin 11 tahun hanya naik 3 poin. Kan? Nanti kan kenapa ya kan? Kenapa kan? Ini supaya saya tahu nih, supaya pendengar pemerintah juga tahu. Betul. Kemudian Kuningan nih, ya. Kuningan kemarin itu 9. Ya. 9. Sekarang hanya naik 10,9%. Hanya 1,9, Mbak. Ya. Kemudian, Majalengka nih. Ya, Majalengka kabupaten yang saya bina. Ini bukan saya rubah nih. Data asli nih, data asli. Ya. Yang lalu itu 7,7 gitu. Sekarang sudah tumbuh 16,8%. Gitu kan? Melampaui Kuningan, Pak. Kan? Soalnya Indramayu dulu 10. Sekarang berubah jadi 16%. Gitu kan? Nah, karena kita juga ingin ini kalau mengikuti jejak Solo nih. Gitu kan? Saya ingin ini ada dasarnya, gitu kan? Bahwa provinsi ke depan itu bukan lagi provinsi Cirebon, Ciayu, Majakuning. Provinsi Cirebon yang wilayah administrasinya mengikuti wilayah Korem Sunan Gunung Jati. Oh, jadi tidak hanya Ciayu, Majakuning. Tidak hanya 4 kabupaten dan 1 kota. Ya, kita akan dorong jadi provinsi Cirebon Raya. Dengan tambahan dari wilayah Subang, Purwakarta dan Kerawang. Purwakarta dan Purwasuka, Pak ya? Purwasuka. Sekarang posisi fiskalnya kayak apa? Sebentar Pak. Kenapa kemudian harus mengikuti wilayahnya Korem, Pak, dengan tambahan 3 kabupaten itu? Ini kan supaya punya dasar kekuatan. Ini kan diwujudkan oleh para leluhur kita. Dan itulah memang tapak tilasnya para tokoh Cirebon dalam membangun kehidupan rakyat. Kita kan juga tahu ya bahwa kekuatan Cirebon sampai ke Jayakarta, ke Banten ya kan sebelum Belanda hadir, sampai juga ke Banten, gitu kan? Nanti kita akan ceritakan itu kan sejarah bagaimana sejarah Cirebon dalam mewujudkan kehidupan rakyat di Pulau Jawa bagian barat, yang di dalamnya ada Provinsi Jawa Barat, yang di dalamnya ada daerah khusus Jakarta, yang di dalamnya ada Provinsi Banten. Nah, supaya tahu aja ini kan. Itu sekarang nih Subang ya fiskalnya 15,6 ya, kan. Kemudian Purwakarta fiskalnya 23,3. Kemudian Kerawang 32,1. Tinggi ya. Kemudian kondisi keuangan konkret real ini kan ya, pada saat dulu ya rakyat tokoh Cirebon ya membangkitkan provinsi Cirebon, entah saya juga tidak tahu siapa yang memulainya. yang bikin kaget saya ada 2 kader saya, pengurus ranting saya menggebu-gebu ikut juga menghadiri provinsi Cirebon. Ada deklarasi, Pak. Sempat ada deklarasi kalau tidak salah ya. Saya bilang kamu sudah hubungi siapa aja, gitu kan? Gitu kan? Dulu saya coba hitung.
itu PAD di 5 daerah itu hanya kurang lebih 7 triliun saja. Ya kan? Sekarang di luar nih, di luar Purwakarta, di luar Subang, di luar Karawang, udah mencapai 15 triliun lebih. 2 kali lipat kan? Ya kan? Itu. Kalau digabung sama ketiga kabupaten yang wilayah Orange Cirebon, itu kan, itu ada 25,6. Oke, tambahan 10 ya. Kan? Itu. Sedangkan posisi Jawa Barat berapa? 38,4. Ya beda sedikit ya, Pak ya? Tidak terlalu jauh. 38,4 triliun. Gitu. Tidak terlalu jauh. Itulah dorongan saya. Ya, nah, sekarang mari kita kaji. Oke. Perbedaan antara dulu yang hanya Majalengka 7,7, ya, Kuningan 9, Indramayu 10 ya. Dan Kabupaten Cirebon 14 hanya ya. Kota yang 21. Ya. Karena saat itu, ya, kondisi kehidupan rakyat masih mengandalkan pada aktivitas pertanian, khususnya pertanian padi. Ya. Itu kan. Kemudian Sumatera karena sudah mulai berkembang. Majalengka berkembang dari industri ya sekarang ya. Itu kan. Itu persoalannya. Itu kan. Itu kan mengungguli ya yang lainnya. Kemudian Kabupaten Cirebon 17, gitu kan. Ya karena kota pengaruh aktivitas perdagangan. Ya, betul. Ya kan? Tapi kan tumbuhnya cuma 3%. Ya kan? Sangat lambat. Itu, ya. Jadi sangat beralasan dulu kenapa tidak saya dorong. Karena aktivitas rakyat masih tergantung di sektor itu. Gitu kan? Nah, dengan sekarang berkembang seperti itu, ya, nah, penguat argumentasi saya. Kuningan kan kabupaten resapan air, ya kan, tumbuhnya cuma 1%, ya. Skala terendah Pak ya di wilayah ini, paling rendah kan? Ya kan, itu. Dan sekarang ya mulai tumbuh industri di Kuningan, lewat Cidahu sana di perbatasan dengan Brebes sana, ya harapannya semakin lebih cepat, gitu kan, itu. Kemudian fiskal kita tidak bisa tumbuh dengan baik, ya, itu kenapa? Ya fasilitas yang ada belum ditingkatkan serapannya, itu, ya kan. Nah, dari posisi fiskalnya Jawa Barat dari 66 jadi 71, ini cukup besar, ya kan. Mestinya ini kan dialirkan secara merata dan adil, ya. Jawa Barat dengan luasnya yang 35.000 km persegi, dengan penduduknya di atas 50 juta, ya, akan terjangkau, ya. Maka dalam teori manajemen ada yang sebelum span of control, mempersempit ruang aktivitas pengelolaan. Maka hadirnya Provinsi Cirebon Raya sangat mendesak untuk dihadirkan kalau rakyat Cirebon ingin hidupnya maju ke depan. Ya. Luar biasa ini dengan data-data yang kuat ini. Ya, saya jangan omong. Betul. Itu kan, ini kan fakta. Ya, betul. Saya dulu pada waktu itu saya tanya mana datanya, nggak ada yang punya data. Ya. Gitu kan? Mungkin dulu hanya emosional saja kali ya muncul. Pokoknya bikin karena tidak terpilihnya di anggota dewan bisa begitu kan. Itu ya hanya paling mencari ruang untuk bisa naik lagi gitu. Kan, Ya. Dan kalau kita lihat kan sekarang ini di wilayah yang khususnya tadi Bapak sampai ke wilayah Subang itu juga bermunculan infrastruktur strategis. Di zaman Bapak kan sudah ada Bandara Kertajati dibangun, itu mungkin legasi Bapak ketika jadi Bupati Majalengka, Pak ya. Kemudian sekarang di wilayah Subang sudah ada Patimban juga, pelabuhan besar yang ya nanti akan mengcover wilayah barat ya untuk ekspor impor segala macam, dan itu ada masuk di wilayah utara Jawa Barat. Nah, ini apakah juga keberadaan infrastruktur besar ini menjadi salah satu pertimbangan gitu kan, bahwa ini harusnya dikelola oleh daerah sendiri bukan oleh pusat ataupun provinsi? Ya, Pak. Ya, ini saya juga terima kasih nih mendorong saya untuk menjelaskan lebih dalam. Ya kan? Tadi perbedaan yang sangat prinsip dalam konteks angka-angka. Ya. Ini kan ada penyebabnya. Kenapa Jawa Barat 2013 ya urutannya malah ketinggalan? Ya, keempat tadi ya. Oleh Jawa Timur. Ya. Kita lihat dulu Banten dulu. Kalau Jakarta kan cuma sudah tahu lah. Ya, itu pusat lah ya.
pusat industri Krakatau Steel ada di sana. Ada di Serang, Ya kan? Cilegon Bandara Soekarno-Hatta di wilayah sana. iya. Pasti juga kecipratan Jakarta Iya. dapat sana dapat. Jakarta pasti singgahan orang banyak di Jakarta. Iya. Tapi domisili itu ada di situ. Kan? Kemudian kenapa ketinggalan? Oleh Jawa Timur. Ya kan? Iya. Jawa Timur mempunyai infrastruktur ekonomi sentral utama. Yaitu apa? Bandara, ya, dan pelabuhan laut, itu. Ya. Pelabuhan Perak, ya. Iya, Tanjung Perak, ya. Tanjung Perak. Kita tidak punya. Padahal saat 2003 saya mendapatkan masukan 75% industri ada di Jawa Barat, gitu kan? Yeah. Tapi arus barang, arus orang, itu kan masuk dan keluar tidak lewat wilayah Jawa Barat. Di Kalau Tanjung Priok, ya. Atau lewat Soekarno-Hatta, oke. Aktivitas ekonomi tumbuh di sana, fasilitas tumbuh di sana, yeah. gitu kan? Kita hanya punya tempat, punya kebahagiaan untuk bebersih, yeah. Tapi juga hatinya itunya diterima oleh orang lain. Yeah. Nah, oleh karena itu, karena ada dasarnya saya mengangkat Provinsi Cirebon Raya dengan wilayah administrasi adalah wilayah Korem Cirebon, gitu kan? Ya. Dan kalau ini bisa diwujudkan, ya mudah-mudahan didengar nih oleh para tokoh, ya Pak Sultan, gitu ya, apa yang saya ucapkan. Yeah. Saya menjamin provinsi baru ini akan bisa mengimbangi majunya kota Jakarta. Oh, luar biasa ini. Kenapa? Kita punya dua infrastruktur ekonomi utama. Ya. Bandara Kertajati. Dan Kalau Bandara Kertajati misalkan sekarang belum beraktivitas, banyak alasan. Bapak kalau memang mau tahu, silakan hadirkan saya bahas Kertajati. Saya sangat tahu bagaimana Kertajati. Ya. Sejarahnya sampai 3 gubernur tidak berhasil, masa saya bisa berhasil. Ya. Itu kan, itu. Kita punya Patimban, ya kan? Sehingga aktivitas yang ada di Jawa Barat dan kemungkinan juga yang ada di sebagian wilayah Jawa Tengah, jauh ke Semarang, bisa masuk ke wilayah kita ya di sini ya. Itu satu. Ya. Itu. Akan tumbuh sebagai kota industri di mana Jakarta tidak punya. Akan tumbuh sebagai kota bisnis, ya, sama dengan Jakarta. Yeah. Dan provinsi baru ini memiliki areal pertanian yang sangat subur, ya kan, pusat lumbung pangan nasional. Ketiga kabupaten ada di provinsi yang akan kita tumbuhkan, Kerawang, Indramayu, dan Subang. Dan sekarang kondisi kehidupan masyarakat global sangat kekurangan pangan. Yeah. Dengan adanya infrastruktur transportasi, bandara, pelabuhan laut, saya meyakini ke depan banyak negara-negara dari luar akan hadir ke wilayah ini untuk bekerja sama membangun pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan negaranya dan juga memajukan juga provinsi baru. Apakah ini akan dilepaskan? Apakah peluang ini peluang ya kan? Yang hanya mungkin muncul sekarang? Nah ini ada persoalan. Iya. Ada persoalan, ya kan? Di mana persoalannya? Kehidupan rakyat di wilayah yang tadi kita kembangkan, di Ciayu Mayakuning plus Purwasuka ya. Purwasuka itu, ya kan? Sangat tergantung kesentuhan pengelola pemerintah di Jawa Barat. Ya kan? Kalau dibiarkan ya mau sampai kapan? Tidak akan mungkin muncul. Maka kehadiran provinsi baru sangat diperlukan untuk bisa merealisasikan ini. Peluangnya masih ada banyak. Ya kenapa juga fiskalnya masih rendah? Ya. Kan dengan hadirnya industri, nih saya pada saat jadi pengalaman menjabat bupati, ini pada berurusan ya Pak. Ya. Di Majalengka itu ada pabrik Maklon Rokok Sampurna. Oke. Kan? Begitu saya menganalisis APBD, bagi hasil dari pajak penghasilan usaha itu masuk ke Cirebon, bukan masuk ke Majalengka. Oh, pada lokasi ada di Majalengka? Iya, nah ini yang sedang diributkan. Kok bisa Pak, bisa ke Cirebon? Sedang diributkan, kalau Bapak ikut di perkembangan. Diributkan pada saat dengar pendapat dengan Komisi 2 dengan Gubernur Sulawesi Tengah menggugat pemerintah dengan
tambang nikel di sana. Oh, yang kan? Dia bilang di depositnya paling 10 tahun habis. Tapi provinsi Sulawesi Tengah itu nggak kebagian apa-apa. Nggak kebagian. Apa yang menyebabkan itu? Karena NPWP daripada pengelola tambang itu, karena NPWP daripada perusahaan yang bikin rokok di Majalengka itu bukan di tempat dia berdomisili menjalankan usaha. Maka sejak kasus itu saya mengizinkan hadir pabrik usaha apapun dengan catatan NPWP harus lokasi ya, domisili Majalengka. Mudah-mudahan kedengaran juga. Nah itu dia, betul. Ini juga jadi terobosan juga buat. Jangan membiarkan. Nah itu, jadi jangan sampai potensi pajak ini keluar daerah ya. Jadi fiskal itu, kalau fiskalnya kan sumber utamanya kan dari restribusi dan dari pajak. Ya. Tapi juga ada fiskal pendapatan lainnya, ya, dari provinsi kan bagi hasil kan, betul, bagi hasil pajak rokok, kendaraan, itu kan, itu, ya, itu. Dari pusat ya bagi hasil PPh pasal 21, ya dari hasil usaha itu, ya kan, kita punya Pertamina juga mesinnya gede, ya kan. Ya. Kita ada beberapa titik Pak ya. Nah ini kebetulan saya lagi ngomong nih pengalaman jadi bupati nih. Iya. Mungkin juga satu-satunya. Saya baca ada undang-undang, ada peraturan bahwa daerah yang memang punya tambang migas punya hak mengambil 10%. Saya ambil tuh Pak. Oh, gitu kan? Okay. Dan sekarang dijual ke Nabati. Oh yang di Sumberjaya itu Pak ya? Iya, saya jual ke Nabati. Tapi kabupaten lain diambil oleh provinsi. Nah ini kan terbalik nih. Kok aneh Pak? Aneh kan? Ya kan? Mestinya dilepas kepada kabupaten kota. Nah, contoh saya jadi bupati, rakyat saya menemukan areal untuk wisata, gitu kan, sebut saja di kaki Gunung Ciremai, Curug Cipete. Gitu kan? Cipete. Ya. Saya fasilitasi, saya bangun jalan, saya lebarkan jalan, saya dibangun, tapi saya tidak ambil posisi itu ke pemerintah kabupaten, saya serahkan pada masyarakat. Karena inti daripada otonomi daerah itu, manakala rakyat bisa menjalankan sendiri, serahkan pada rakyat. Sekarang saya mendengar ada urusan, ya, pemerintah kabupaten rebutan pasar, iya kan, ya, yang memang itulah hanya lahan desa, yang masih ditarik menjadi pasar kabupaten. Untuk siapa? Duit yang ditarik lewat retribusi, duit ditarik lewat pajak itu toh akhirnya kembali untuk rakyat. Manakala bisa serahkan pada rakyat, langsung saja ya. Beban tugas kita juga akan menjadi ringan. Kita bisa ngurusin yang lain. Kan gitu? Ya kan? Makanya segala sesuatu memang harus tahu kan landasannya, itu kan? Iya. Itu. Oke. Ada lagi nih Pak, pengalaman saya. Nah, kenapa saya mendorong hadirnya provinsi ini? Kenapa sampai dengan ke Subang? Iya. Pengalaman di Dewannya, Pak. Oke. Pengalaman di Dewan, saya kan selalu pada saat saya menjabat bupati, terutama saja Pak. Ya, rakyat saya berdagang kalau malam cuma dapat 50.000. Iya. Paling dapat 100.000 katanya kalau malam minggu. Saya kan bertanya pada diri saya, untuk apa saya jadi bupati? Saya menjawab sendiri, melayani rakyat. Karena hadirnya pemerintah itu untuk melayani rakyat agar rakyat hidupnya sejahtera. Oke. Begitu juga saya. Ya, saya jadi anggota DPR RI untuk apa? Untuk membela rakyat, melayani rakyat. Nah di Pak Timban kan ada pelabuhan. Iya, pelabuhan. Nah, tempat nelayan menggapai rezeki terjadi pendangkalan. Ya, pendangkalan itu sampai ke jaluran air untuk penambatan perahu. Ya. Nah, mintalah untuk direklamasi, gitu kan, didalami. Ribut tembok sana sini, nggak ada orang pada datang. Saya datang Pak, saya tidak punya suara di sana. Iya. Saya bicara dan nggak bisa dijalankan oleh kabupaten. Kan ini wilayah tanggung jawabnya provinsi. Sampai hari ini kayaknya belum dapat apa-apa ya. Gitu kan? Nah inilah ya para lain yang mendorong saya untuk mengangkat masalah ini agar hadirnya provinsi yang baru ini. Kenapa? Ya supaya wilayah kita ini juga lebih maju lagi ke depan. Apalagi saya nanti akan bicara sejarah nih. Berarti ada
bukan kekecewaan sih, mungkin karena aspirasi masyarakat yang tidak bisa diselesaikan oleh provinsi Pak ya, sehingga juga jadi salah satu ya pencetus lah kira-kira gitu. Artinya ada semacam bukan ketidakadilan ya, mungkin bukan ketidakadilan, agak timpang gitu perlakuan untuk penyelesaian persoalan di wilayah utara ini Pak. Bukan kekecewaan jawabannya. Ya. Tadi kan sudah sebutkan dari sisi teori manajemen. Betul. Dalam teori manajemen ada yang disebut dengan span of control. Jadi harus memperkecil. Yang sangat luas 35.000 kilometer lebih dengan penduduk di atas 50 juta. Iya. Kayaknya siapapun jadi susah Pak ya. Susah. Untuk mensejahterakan semua itu Pak ya. Apalagi kan pada posisi undang-undang otonomi daerah, pemerintah provinsi ini, wakil pemerintah yang tidak bisa turun langsung, ya kayak masa jalan sentralisasi. Karena memang wewenangnya nggak bisa ke bawah Pak ya. Nggak bisa, hanya bisa membantu. Kalau memang ada uang luncurkan, itu kan. Di sisi lain nih, ya, pemerintah kabupaten sendiri pun juga kurang inisiatif. Seberapapun uang yang ada di pusat, seberapapun uang yang ada di provinsi, nggak akan turun manakala tidak diusulkan, dirumuskan, maka tidak diajukan gitu ya. Iya. Maka pola pengelolaan fiskal ini kan ada yang dikenal money polo function. Seperti itu ada dirumuskan. Silakan diminta. Kalau nggak diminta, walaupun ada tidak akan diberikan, kecuali dari pusat dan punya program sendiri. Perlu dengan yang ketiga itu, tugas pembantuan. Iya kan, tapi harus begini, nggak bisa. Berarti ada kelemahan juga di daerah ini yang nggak melihat peluang di atas itu Pak ya? Ya bukan di situ lagi Pak. Ya. Hubungan kerja saya, dalam disertasi saya, gitu kan, ya, bahwa hubungan kepala daerah dengan para birokrasi itu antara hubungan kutub positif dan kutub negatif. Gitu kan? Jangan kalau kedua-duanya kutub positif ya bentuk. Betul ya. Kan? Ya. Jadi kutub positif ini pemimpin bagaimana mengambil keputusan, mengarahkan, ya, baru kutub negatif menindaklanjuti, kerja-kerja pelaksanaannya. Ya kalau ini berdiam diri, ya mana kan bisa bergerak ya. Mana berani dia ngomong. Maklumlah kondisi kehidupan masyarakat kan. Ada yang nonjol waduh cari muka dan sebagainya kan. Tapi kan sebagai kewajiban pemimpin bisa memanggil, mengundang, memintakan penjelasan. Betul. Ya, tanpa itu dilakukan bagaimana mungkin daerahnya akan maju. Iya. Itu. Jadi memang ini kreativitas, inovasi itu pemimpin makanya saya juga daerah. pusing nih Pak mencermati pimpinan baru ini. Ya, sudah evaluasi enggak, sudah koordinasi enggak? Ujuk-ujuk jalan-jalan ke semua wilayah. Ya, yang menjadi keputusan belum diputuskan. Betul. Saya dulu Pak tidak pada jadi menjabat bupati, mohon maaf nih, cerita aja. Tidak tergantung rakyat itu minta. Kalau saya jalan, diundang ada selamat, ada apa, saya melihat sesuatu bahwa penting rakyat ini dia adalah satu perubahan perbaikan. Tidak perlu diminta Pak, pasti saya anggarkan. Itu. Jadi hadirnya ke daerah itu melihat, mencari kondisi kehidupan rakyat kita kayak seperti apa ya. Bukan sekedar pencitraan. Ya kan, memang zamannya konten sekarang Pak, itu kan. Karena dari konten dapat cuan gitu. Itu ya. Ya apa-apa ya. Saya harus ngomong lah, gitu kan. Iya, ngomong. Saya juga untuk kebaikan. Iya, betul. Pak, kalau ngelihat dari sisi kesejahteraan itu di periode Bapak tahun 2013 sampai 2018 begitu ya, terakhir gitu. Dengan keadaan sekarang sebetulnya kesejahteraan masyarakat di sini udah meningkat atau belum sih Pak? Ya kalau dengan tadi data-data tadi pasti ada peningkatan sebetulnya. Saja. Malam saya buka data Pak. Saya menemukan keputusan Menteri Keuangan. Tentang indeks kapasitas fiskal ya provinsi. Di dalamnya ada provinsi Jawa Barat. Tahun 2010 tapi itu masih pada nilai 0,39. Rendah sekali Pak. Disebut rendah. Kalau sudah 1, sekian itu juga sudah tinggi. Kalau udah kayak Jakarta 6 itu sudah sangat tinggi. Padahal fiskalnya bagus. Fiskalnya bagus kan? Betul. Bagus kan? Apa artinya?
fiskal yang ada tidak Tidak mau muncul. menyebar bagaimana Oke. mengatasi persoalan rakyat. Ya itu berarti ya. Lebih sedih lagi Pak, saya suka buka TikTok. Ah. Saya pernah buka TikTok belum lama aja, minggu yang lalu. Di situ 10 kabupaten Termiskin. yang termiskin. Salah satunya ada di Jawa Barat. Tasik, Pak. Mohon maaf nih, Betul, betul. kalau rakyat Tasik mendengar. Ya, Saya ya. mah menyampaikan apa yang ada. Iya, iya. Ya. Iya. Saya sampaikan untuk menggugah pemerintah provinsi. Hadir ke sana. Kasih anggaran tugas pembantuan untuk bagaimana meningkatkan mengurangi kemiskinan Kemiskinan, kita. ya, ya. Jangan harus mengikuti programnya. Ya, kalau nggak ngikut programnya tidak diberikan. Ya, ini bukan duitnya, ini duit rakyat perlu. Ya. Kan? Ya. Karena masing-masing daerah di otonom itu tidak bisa diseragamkan. Ya, dijalankan sesuai dengan kondisi lingkungannya. Iya, betul. Itu kan, makanya kan otonomi daerah itu kan hak yang diberikan pada daerah untuk mengatur, Mengelola, untuk ya. mengurus kan urusan pemerintahan dan rakyatnya berdasarkan prakarsanya sendiri yang disesuaikan dengan kemampuan fiskalnya, Iya. dengan tetap dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Itu dari situ saja kan sudah paham mestinya, ya kan? Itu silakan, kita tinggal support apa yang kita punya, Ya. dan menjadi bagian dari hak mereka. Ya. Itu ya. Oke. Kalau yang saya pernah tahu itu Pak, di zaman Pak Dan Istiawanya gubernur atau kemudian Pak Aher itu perhatian ke wilayah utara atau Ciawi Majakuning itu menjadi naik atau meningkat itu ketika muncul wacana gitu kan, wacana provinsi. Jadi seolah-olah program-program itu diberikan supaya nggak muncul suara tentang atau wacana tentang Cirebon Raya ini. Apa emang begitu Pak? Jadi selalu dipadamkan dengan anggaran yang besar gitu Pak? Ya enggak juga lah, itu kan tergantung bagaimana kitanya. Ya kalau muncul dari mereka salah juga Pak. Ya, kalau muncul dari mereka ya salah juga. Oke. Bisa dibalik. Wah Bapak karena tidak mampu maka menyerahkan. Bukan begitu. Ya dari kita hanyalah. Ya. Yang kita yang butuh enggak hadirnya provinsi Cirebon. Ya, itu saja. Kalau tidak butuh ya mangga nikmati apa yang ada sekarang. Ya kan? Silakan bandingkan bagaimana kota Cirebon dengan kota-kota yang lainnya yang begitu sudah maju. Ya. Ya kan? Dengan Bandung, dengan Bogor mungkin ya, dengan Bekasi. Peluangnya ada. Ini peluangnya ada. Gitu kan? Okay. Maka saya kenapa? Ini pada saat saya menjabat bupati, ini kan sudah ada program tuh. Program yang diluncurkan oleh Pak SBY. Ya. Ditindaklanjuti oleh Pak Jokowi. MP3EI, itu kan Master Plan Percepatan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Okay. Kan, dengan menghadirkan Bandara Kertajati dengan aerotopolisnya, metropolitan berbasis penerbangan, sebagai basis pengembangan industri, perdagangan, jasa dan pariwisata. Itu. Kemudian menghubungkan metropolitan Cirebon dengan metropolitan Jawa Bandung Raya, dengan hadirnya tol Cipali dan hadirnya tol Cisumdawu. Pertanyaannya, sudah sampai di mana tindak lanjutnya? Kita tidak boleh menyalahkannya di atas. Ya? Karena apa? Ini otonomi daerah. Siapa yang akan menggedor terus pemerintah untuk terus menindaklanjuti? Yang diurusi pemerintah bukan hanya masalah Cirebon aja. Ya. Nggak bisa kita nunggu Pak ya. Seluruh wilayah Nusantara. Ya. Memang dengan otonomi berikan hak kepada daerah untuk proaktif. Ya. Mensikapi peluang-peluang yang ada. Seperti itu. Ya. Makanya saya tidak ingin dikatakan nanti para tokoh yang tak peduli ya kepada rakyat. Ya, saya tidak mau dikatakan gitu. Kalau sudah ngomong semua masih bungkam ya itu saya sudah menggelondorkan, sudah melemparkan bola ini kan. Nah, ini kan jadi menarik. Tentu ini mesti ada ya istilahnya kekuatan masyarakat yang kompak itu di wilayah Ciawi Majakuning dan Pelesir itu untuk memiliki suara yang sama gitu kan terkait dengan nasib mereka untuk membentuk Cirebon Raya ini kan. Berarti kan ada tokoh-tokoh masyarakat yang di setiap kota kabupaten itu yang
mesti dalam satu wadah atau apa supaya mereka bisa satu suara ini, Pak? Ya harusnya seperti itu. Ya kan? Ya. Bukan harus saya lari sini. Betul, Saya kan yang melemparkan pemikiran saya. Betul, Pak. Data-data yang saya miliki. Ini harus disambut gitu ya kan, Pak? Ya kan? Kalau memang perlu penjelasan lebih lanjut saya bisa menjelaskan. Ya. Ini kan ada tokoh senior, juga ada tokoh-tokoh memang yang menghadirkan Cirebon ini, juga ada juga Sultan dan keturunannya, ada generasi Z, dan juga akan sudah munculnya generasi Alpha sekarang. Ya, betul. Gitu kan? Mereka hidup nanti tidak akan seperti sekarang, persaingan akan ketat, akankah membiarkan? Ya, memang kita tidak akan tahu bagaimana kejadian mereka karena itu sudah di alam kubur. Tapi kan kita tidak ingin mewariskan seperti itu, gitu kan? Setelah rembukan semua tokoh sepakat, baru kita bicara dengan penyelenggara pemerintahan di wilayah ini, ya kan? Untuk sama-sama menyampaikan, ya kan? Apalagi kalau kita kembali, ya, saya kan bukan di Cirebon, saya kan di Majalengka juga di perbatasan. Ya, tokoh-tokoh Cirebon, saya saja dari luar Cirebon. Mau bergerak ya? Saya mensikapi, mohon maaf, ya kan? Bahwa yang memajukan kehidupan rakyat di Jawa Barat, di dalamnya ada rakyat provinsi Jawa Barat, di dalamnya ada rakyat provinsi daerah khusus Jakarta, di dalamnya ada provinsi Banten. Pintu gerbang ekonominya dibuka lewat Cirebon. Dan ini dilakukan sebelum zaman kolonial itu, ya. Sampai hari ini ada nggak pintu gerbang tidak lewat Cirebon? Nggak ada, Pak. Memang ada kesana lewat Majenang, ya. Dan juga lalu lintasnya kurang bagus. Ya. Pintu gerbang Cirebon, satu-satunya pelabuhan laut Cirebon yang berfungsi saat itu. Sudah seharusnya sekarang difungsikan walaupun untuk antar pulau. Ya, tapi karena kita tidak punya pemerintah provinsi membiarkan fasilitas itu yang ada. Kan itu persoalannya. Banyak industri seperti ini, tapi nggak ada yang nuntut. Itu kan kewenangan provinsi, ya kan? Menarik pajak apa namanya kendaraan bermotor, itu segala macam itu kan. Dengan kita punya provinsi, kita sendiri yang mengelola. Ya. Banyak kendaraan dengan merek-merek dari luar wilayah beraktivitas di sini, jalannya rusak, itu kan? Nggak ada kontribusi. Nggak apa-apa, iya kan? Iya. Hadirnya pemerintahan baru ini untuk mengefektifkan, membantu, tidak mengabaikan, tidak melalaikan apa yang ada karena tidak dikelola oleh pemerintah pusat di Bandung sana. Ya berikanlah kewenangan, kesempatan untuk bangkitnya rakyat di wilayah itu. Iya, karena nggak akan mungkin bisa dilakukan. Kita memang punya wakil-wakil rakyat. Apakah peduli tahu persoalan-persoalan yang ada di wilayahnya? Ya, saya juga pernah marah kemarin itu kan. Ya, karena ada pemikiran dari wali kota baru untuk menutup Kertajati, bahkan dewannya berbicara pun seperti itu. Jadi dewan itu walaupun hadir dari satu wilayah, satu dapil, tapi dia ngurusin rakyat Jawa Barat itu secara keseluruhan, bukan hanya rakyat yang di dapilnya aja. Ya. Itu persoalannya. Jadi menurut hemat saya, ini sesuatu yang sangat mendesak. Oke. Ya, apalagi nih, kalau hadirnya provinsi ini karena belum juga moratorium dicabut dan sesungguhnya, tapi ada peluang, Pak. Tetap ada peluang. Dari mana peluangnya? Gerakan masyarakat Solo, untuk menghadirkan, provinsi khusus, provinsi daerah khusus Solo atau Surakarta. Kita juga bisa gitu, untuk menghadirkan provinsi daerah khusus Cirebon Raya. Cirebon Raya. Kan silakan, yang lain belum, tapi kita jangan ngomong kita Solo. Kalau Solo dipertimbangkan, Cirebon harus dipertimbangkan. Tapi akankah itu muncul? Mendengar baru suara saya? Ya kan? Tidak menjadi suara resmi rakyat. Ini harus menggelundung terus, Pak. Iya kan, seperti itu. Ya kan? Kenapa? Cirebon lebih daripada Solo, Pak. Ya kan? Cirebon ini kan daerah wali. Itu kan, tadi perannya bagaimana menghidupkan Jawa Barat di bagian barat adalah dari Cirebon. Iya kan, ekonomi dari Cirebon, tumbuhnya Bandung dari Cirebon, tumbuhnya Jakarta dari Cirebon, tumbuhnya Banten dari Cirebon, itu kan. Tapi Cirebon dibiarkan. Nah, ini. Kan? MP3I iya.
Tapi menjadikan Cirebon menghubungkan mau jadi kota baru sebuah ucapan ya dengan metropolitan Bandung Raya. Siapa yang menindaklanjuti? Tidak ada. Aparat Cirebon bukan Pak. Ya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk merealisasikan itu. Bisa ditindaklanjuti, hadirkanlah Provinsi Cirebonnya supaya bisa berkomunikasi langsung dengan pemerintah pusat. Luar biasa ini. Ya gitu kan? Iya. Kesimpulannya. Jadi harus dengan kekuatan sendiri memunculkan Cirebon Raya ini. Jadi memang mesti ada, sekali lagi ya, ini awalan yang harus disambut oleh masyarakat, oleh para tokoh-tokoh di wilayah Ciaminyak Kuning dan juga Purwasuka ya, untuk bisa mewujudkan provinsi Cirebon. Karena kalau tidak dimanfaatkan peluang ini kan, peluang di saat memang sekarang sedang moratorium gitu ya, moratorium untuk pemekaran, tapi tahun ke depan tuh sangat mungkin kemudian itu bisa dicabut moratorium sehingga peluang Cirebon Raya ini jadi provinsi sangat terbuka lebar Pak ya. Tapi ada juga kemarin Pak omongan dari Gubernur KDM ini bahkan akan menjadikan Cirebon semacam Jogja gitu Pak, jadi semacam daerah istimewa begitu. Kira-kira konsepnya mungkin agak beda kali ya, karena ngelihat di Jogja kan budayanya seperti itu, kemudian juga Cirebon memiliki budaya yang khas. Jadi kalau itu kan mungkin hanya sekedar Cirebon saja yang menjadi daerah istimewa. Ya, tadi makanya kan saya bilang, ya istimewanya di mana kan, makanya kan saya kenapa mengangkat ini ya, saya apapun yang disampaikan ya saya bersyukur aja. Yang penting kan ada keinginan itu, ya kan? Bahwa pemerintah kan pembentukan Korem Cirebon itu bukan karena rakyat Cirebon, ini kan unsur vertikal, ini kan unsur vertikal, ini pasti kan dari pusat, ya kan? Kenapa tidak mengikuti itu? Supaya tidak terpotong nantinya, ya kan? Kalau nanti lahir meningkat menjadi provinsi, terpotong ini. Ya kan, posisinya kalau dijatuhkan ya tinggal berubah jadi kodam, kan gitu, atau tetap jadi korem, ya, tergantung bagaimana keputusan pemerintah, tidak memotong, ya kan, Iya. Di sisi lain, supaya peluang-peluang yang ada ini bisa dimanfaatkan, ditingkatkan, itu daripada tidak diurusin. Ya itu dia. Ya kan? Daripada tidak diperhatikan ya. Ya kan? Ini kan wilayahnya sangat luar biasa Pak, wilayah provinsi baru ini. Sebagian tanah dataran tinggi sebagai kawasan resapan, resapan. Di bawahnya dataran rendah juga tanah yang subur. Ini kan kalau dikelola dengan baik kan sangat luar biasa. Wisata alamnya akan tumbuh, ya kan? Kalau itu tumbuh juga kan sumber daya alamnya juga akan meningkat pendapatannya kan? Itu. Yang sekarang tidak dikelola karena keterbatasan, ya kan? Itu. Siap. Kembali ke tadi persoalan ke Purwasuka ini, itu kan memang sejarahnya dari atas dari vertikal ya, pembentukan Korem Sunan Gunung Jati ya, wilayah Ciaminyak Kuning plus Purwasuka. Namun kalau kemudian kita coba bedah gitu kan, wilayah yang Purwasuka ini kan kayaknya adem ayem Pak, tidak memunculkan keinginan untuk bisa jadi provinsi tersendiri begitu ya, atau bahkan mungkin bergabung dengan Cirebon Raya begitu Pak. Mungkin agak berat juga nih Pak untuk bisa terwujud gitu. Itu kan dalam situasi dan kondisi kehidupan rakyat kan tidak bisa bersimpulan seperti itu. Ya. Ini kan kehadiran Korem Cirebon ini kan di mana kodimnya juga berkiblat ke sini, di mana ya semuanya berkiblat ke sini. Ini kan sesuatu yang memang sebuah keharusan. Kenapa tidak dikukuhkan? Sekalian gitu ya. Ya kan? Di sisi lain, ya silakan dikaji. Benar nggak analisis saya? Oke. Manakala bersatu pada akan lebih maju. Siap dengan ditinggalkan, atau kita masih bersama-sama bergotong royong untuk bersatu padu membangkit ya untuk lebih maju. Bahkan tadi saya katakan ke depan bisa bersaing mengimbangi majunya kota Jakarta. Ya. Gitu. Kita punya wilayah laut yang panjang, yang luas. Dari Indramayu sampai ke Kerawang. Iya. Itu kan? Panjang. Dengan berubah statusnya menjadi provinsi, ya kita bisa ngurusin itu. Ya. Para nelayan pun juga tidak terlantar, karena ada yang ngurusin, kan itu. Para petani kan menjadi satu kesatuan, juga bisa ada yang ngurusin. Oke. Ya kan?
kita punya ide, pemerintah kabupaten kota punya ide, ya. Tapi harus ada juga keputusan di provinsi misalkan mereka tidak sejalan, apa jalan? Ini kan juga dalam rangka membantu tugas mereka. Kalau mereka merasa punya tugas dan tanggung jawab, ya kan? Kalau tidak, ya silakan bangkitkan itu semua. Ya, jangan hanya catatan tapi tidak ada tindak lanjut. Itu intinya. Tadi kan saya dari sisi keilmuan sudah saya sampaikan. Ya, betul. Ya, dari sisi manajemen ada span of control untuk mempersempit ruang lingkup pengelolaan. Itu lebih efektif ya, itu lebih efektif maksimal. Sekaligus menghargai ya satu wilayah yang dulu memang menghadirkan semua hidup seperti sekarang. Itu jangan kemudian ditinggalkan sudah berjasa. Kan sudah berjasa Cirebon ini. Iya kan? Itu. Pak, kalau ngelihat dari ya taruhlah misalkan sekarang kinerja para kepala daerah gitu Pak di wilayah kita, di wilayah Ciawi Mejakuning, Bapak ngelihat seperti apa sih Pak? Apakah mereka memiliki terobosan yang sangat luar biasa atau inovatif itu untuk bisa meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di Ciawi Mejakuning? Bukan ranah saya, nanti tersinggung kalau saya ngomong. Ya, orang provinsi lah. Ya, evaluasi atau macam itu. Tapi kan melihat Bapak gitu kan dari misalkan tadi Kabupaten Cirebon itu kan hanya 3% gitu kan. Apa yang kemudian? Ya tinggal semuanya sadar aja dengan data ini kan itu. Kok cuma 3% kan sudah sekian tahun gitu kan? Ya artinya apa? Bisa itu kan ada kendala kan. Tidak dibuka ruang itu. Iya kan? Mungkin juga punya keinginan untuk membangun kota dari batas penampungan air sampai dengan pada sana. Tapi apa daya? Kalau itu misalkan jalan provinsi, ya kan, sangat tergantung di sana, tidak didengar ucapannya, tidak kuat lagi dewan wakil dari sini untuk ngomong, ya kan, itu kalau kuat, saya kan juga mantan dewan Pak, mantan pimpinan dewan di kabupaten, saya paham betul, ya bagaimana mengelola anggaran, gitu kan. Artinya ya di sini juga kurang kekuatan untuk ngelobi atau ke atasnya Pak ya, nggak ada pengajuan atau apapun lagi situ ya untuk mengurus. Kan wakil rakyat kan punya hak budget. Harusnya begitu Pak ya, kan? Bisa menyampaikan programnya yang memang konkret. Iya. Nih Pak, saya pada waktu jadi pimpinan sekitar cerita aja nih Pak. Saya hanya wakil ketua saat itu. Saya punya aspirasi. Jalannya totalitas rusak. Ya kan? Pada hasil pembahasan saya buka tidak ada itu. Ya, saya dengan pimpinan yang lain minta jangan ditetapkan. Hilang itu pasti. Dihapus itu. Tidak masuk. Nggak masuk, Saya bilang jangan tetapkan dulu. Saya ingin mengajak dinas PU ke lapangan. Karena saya punya aspirasi itu. Saya mensoroti ada satu program yang saya curigai ini tidak prioritas. Saya datang ke satu tempat. Sampai satu tempat yang memang saya curigai, saya sudah lihat, saya tidak ngambil komentar apapun. Kemudian saya pergi ke tempat yang memang aspirasi yang tidak masuk, gitu kan. Begitu sampai di sana, pertanyaan saya, menurut Bapak, yang tadi dengan ini mana lebih prioritas? Ini ganti itu, ini diganti dengan ini. Selesai anggarannya. Bisa ternyata itu kan kalau. Nah, ini hak budget tadi dia orang dewan. Iya kan. Kalau dewannya juga tahu bagaimana kebutuhan rakyat yang diwakilinya itu. Soalnya mungkin ya hanya lewat-lewat aja nggak. Ya ini bukan ngomongin dewan, ini kan betul. Ya kan? Tapi ini kan penting. Yang disebut dengan pemerintahan itu adalah eksekutif, pemerintah dengan legislatif. Satu padu. Satu kata. Anggaran tidak akan bisa dijalankan manakala tidak ditantangani oleh ketua dewannya. Iya. Betul. Oke. Aduh, menarik sekali nih perbincangan kita hari ini terkait dengan isu Provinsi Cirebon Raya. Ini tentu semua tergantung dari masyarakat ya, bagaimana menyikapi persoalan hari ini. Apakah kemudian masyarakat wilayah Cirebon Raya ini ingin sejahtera dengan kekuatan sendiri, dengan wilayah yang bisa lebih dekat dengan mereka secara budaya, secara politik. Tentu harus kita kembalikan lagi pada masyarakat, dan masyarakat tentu tidak akan bisa bergerak tanpa ada motor dari para tokoh-tokohnya. Dan ini juga semacam bola salju yang rasanya akan terus bergulir
melihat dari kondisi sekarang, dan kita akan melihat ke depan apakah moratorium pemekaran wilayah ini akan segera cabut, dan itulah kemudian momentum ya bagi masyarakat di wilayah Cirebon Raya plus Purwasuka untuk bisa menyatakan menjadi sebuah provinsi baru lepas dari Jawa Barat. Pak Sutrisno, terima kasih banyak atas kehadirannya, atau bisa atas waktunya. Luar biasa perbincangan kita hari ini. Demikian Tribuners, sampai jumpa kembali dengan saya di program berikutnya. Mahmud Barok pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.